Facts, Tips, and Strategies untuk TOEFL Listening Part A. Kebanyakan pertanyaan di Part A biasanya fokus pada perkataan pembicara kedua. Jadi meskipun sahabat mungkin tidak bisa menangkap keseluruhan dialog, paling tidak sahabat bisa menangkap maksud pembicara kedua. Hanya beberapa soal saja yang mengharuskan sahabat mengerti keseluruhan pembicaraan. Sekitar 50% pertanyaan seputar restatement atau rephrasing dari pembicara kedua atau kedua pembicara. Jadi penguasaan kosakata, terutama sinonim, akan sangat berperan di Part A. Kemudian sekitar 20% pertanyaan harus bisa kita simpulkan dari pernyataan pembicara. Sisanya biasanya berupa pertanyaan yang menguji kemampuan kita dalam memahami struktur dan ungkapan tertentu. Untuk struktur, bisa tentang kalimat pasif dengan ciri be dan verb 3. Dalam soal, terkadang ungkapan aktif jawabannya berupa kalimat yang semakna tapi dalam bentuk pasif, dan sebaliknya. Kemudian negatives atau bentuk negatif yang menggunakan not maupun awalan seperti im pada kata impossible, tidak mungkin, asalnya possible, mungkin, dan sejenisnya. Untuk wishes dan conditions sebenarnya sama dari segi struktur. Biasanya pola yang sering muncul adalah pengandaian tipe kedua atau ketiga. Kemudian causative verbs seperti have dan make yang digunakan untuk menyuruh atau menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Juga kata bantu modal seperti will, may, can, dan sejenisnya yang digunakan untuk maksud tertentu seperti possibility, certainty, dan sebagainya. Dan terakhir bentuk comparisons atau perbandingan yang mengandung makna lebih atau paling. Terkadang juga perbandingan dalam bentuk negatif. Selain struktur, ada juga functional expressions atau ungkapan fungsional seperti ungkapan yang menunjukkan agreement, persetujuan, uncertainty, ketidakpastian, offering, penawaran, suggestion, saran, surprise, keterkejutan, dan request, permintaan. Juga idiomatic expressions atau ungkapan idiomatis yang menggunakan phrasal verbs, baik yang terdiri dari 2 ataupun 3 kata, dan idioms. Untuk penjelasan tentang phrasal verbs dan idioms, silakan cek video Ben Pinter tentang tips dan strategi TOEFL listening bagian pertama. Selanjutnya, penting untuk diingat kalau jawaban yang benar jarang dinyatakan kata per kata. Maksudnya, kalau kita dengar kata apartment misalnya, bukan berarti jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang menggunakan kata apartment. Jawaban yang benar bukan berdasarkan persamaan suara atau bunyi. Ini juga penting diingat, jawaban yang benar sering merupakan sinonim, persamaan kata, frase, atau kalimat dengan menggunakan struktur kalimat yang berbeda. Misalnya dalam percakapan menggunakan kalimat aktif, jawabannya bisa saja dalam bentuk kalimat pasif ataupun sebaliknya. Perlu diketahui, ada jeda sekitar 12 detik untuk memilih dan mengarsir jawaban sebelum pertanyaan berikutnya dimulai. Bila ada sisa waktu ketika jeda, pastikan sahabat lihat pilihan jawaban soal berikutnya dan coba temukan dengan cepat keyword masing-masing jawaban sebagai antisipasi pertanyaan yang akan didengar berikutnya. Ini juga penting, pastikan sahabat jawab pertanyaan sebelum pertanyaan berikutnya dimulai. Jangan ditunda, dan bila sudah dijawab, segera move on dan fokus antisipasi pertanyaan berikutnya. Ingat, jangan sampai ada yang kosong, karena tidak ada pengurangan nilai jika jawaban sahabat salah. Ketika menjawab, tidak masalah jika arsiran tidak terlalu penuh, asalkan sahabat arsir kembali ketika ada kesempatan. Bila bingung harus jawab yang mana, tebak saja. Caranya, bila sahabat hanya paham sebagian kata atau ide pembicara kedua, pilih jawaban yang mengandung sinonim dari kata atau ide yang didengar.
Kalau ternyata sahabat tidak paham sama sekali tentang apa yang sahabat dengar, pilih jawaban yang kedengarannya paling berbeda dengan apa yang sahabat dengar. Jangan pernah memilih jawaban hanya karena terdengar sama dengan apa yang sahabat dengar dalam percakapan. Di TOEFL Listening Section Part A, yang perlu sahabat ingat adalah memilih jawaban karena persamaan makna, bukan persamaan bunyi atau suara.